Selamat datang dokter-dokter di acara webinar Kesehatan. Perkenalkan, saya Pita selaku pembawa acara pada hari ini. Mohon izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, kan oleh sambutan oleh moderator kami yaitu Dr. Ariko Rahmat Putra MH. Kemudian akan ada pengenalan pembicara yang pertama, pemaparan materi yang pertama terkait pandemi COVID-19 and its correlation with legal aspect yang akan dibawakan oleh Dr. Mahesa Pranadipa Michael MH. Kemudian pengenalan pembicara yang kedua, pemaparan telehealth, telemedicine, teleconsultation, and e-medical record for outbreak disease yang akan dibawakan oleh Dr. Sheila Arum Wardani MT. Kemudian selanjutnya ketiga, serta pemaparan materi yang ketiga terkait medical legal electronic medical record yang akan dibawakan oleh Dr. Beni Satria, SKT MKes S. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi. Untuk sesi diskusi, untuk peserta dengan penanya teraktif akan mendapatkan door prize, serta untuk teknis bertanya dapat dilakukan raise hand, kemudian akan ditunjuk oleh MC atau moderator, dan untuk teknis bertanyanya dapat dilakukan dengan open mic ataupun dan on cam. Dengan penjelasan singkat terkait Cityscope, penutupan oleh moderator, serta penutupan acara dan pengumuman door prize oleh MC. Baik, sebelum acara dimulai untuk memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, beliau adalah Dr. Ariko Rahmat Putra MH. Beliau merupakan lulusan dari program pendidikan Universitas Islam Bandung. Kemudian beliau juga mengambil magister ilmu hukum dan sekarang beliau aktif berorganisasi menjadi pengurus IDI wilayah Jawa 10 hingga 2023 pada bidang BHP2A. Selain itu, Dr. Ariko juga aktif mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Cabang Bandung Raya pada periode 2019 hingga 2022. Kemudian Dr. Ariko juga aktif mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, pendidikan kedokteran, bioetik, dan humaniora dari 2020 hingga sekarang, serta di Klinik Puslitbankes Tekmira Kementerian ESDM 2017 hingga sekarang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung serahkan acara ini kepada Dr. Ariko selaku moderator kita hari ini untuk mata hukum kesehatan. Kepada Dr. Ariko, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati para pembicara dan juga para peserta webinar pada hari ini. Pertama, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas nikmat dan hidayahnya lah kita dapat berjumpa secara tatap maya ya. Baik, para peserta yang saya hormati, pandemik ya, itu menyebabkan kita sebagai dokter mengalami beberapa tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada pasien. Penularan COVID-19 itu pemerintah telah membatasi pertemuan antara dokter pasien. Tapi kita sebagai profesi yang selalu mengedepankan, kita juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Salah satunya yaitu dengan adanya digitalisasi di bidang kesehatan. Suka tidak suka, ini harus kita lakukan. Dan ini juga untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan tentunya dengan tetap memperhatikan etika profesinya. Nah, beberapa digitalisasi tersebut dapat kita lihat dengan adanya ada telehealth, telemedicine, maupun teleconsultation, bahkan juga email. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama menyimak beberapa materi yang terkait tentang digitalisasi di bidang kesehatan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Mahesa ya tentang telekonsultasi pada pandemi COVID-19 dan juga korelasinya di aspek legalnya seperti apa. Untuk waktu pemaparan itu 20 menit dan 5 menit terakhir nanti saya akan infokan waktu agar kita sesuai dengan jadwalnya. Namun sebelum beliau memberikan pemaparan, izinkan saya menyampaikan CV beliau. Semua bahwa
Nama lengkap beliau adalah Dr. Mahesa Pranadipa Michael MH. Kemudian beliau merupakan yang mendalami bidang bioetik dan juga hukum kesehatan. Riwayat pekerjaan beliau juga cukup banyak ya. Yang terbaru adalah beliau SDM dan juga pendidikan pelatihan di bulan mulai sejak Agustus 2020 sampai sekarang, dan juga merupakan Direktur Utama PT Medika Mediama 2019 hingga dengan sekarang. Untuk riwayat pendidikan, beliau merupakan lulusan dari Universitas Samratulangi Manado tahun 2006. Kemudian mengambil Magister Hukum Kesehatan pada tahun 2011 di Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia, dan menempuh Doktor Pengkajian Islam Konsentrasi Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk pengalaman perlu diragukan lagi ya, karena sangat banyak. Yang terakhir, beliau merupakan adalah Ketua Umum Dewan Pengusaha Hukum Kesehatan Indonesia periode 2018-2021. Kemudian pengalaman lainnya cukup banyak ya, karena kalau satu persatu, karena kalau saya sampaikan satu persatu habis nanti sesi acara ini, saking banyaknya pengalaman beliau. Baik, untuk menghemat waktu kepada Dr. Mahesa, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Para pembicara pagi hari ini ada sahabat saya nih, Dr. Beni, ada Dr. Sela, para senior sekalian. Saya diperintahkan oleh Stetoskop ya untuk sedikit berbagi terkait dengan telekonsultasi. Nanti ada beberapa hal nanti para narasumber yang lain. Saya izin share screen. Ya, ini tugas yang diberikan kepada saya untuk berbagi pada pagi hari konsultasi di era pandemik ya, hubungannya dengan aspek legal. Tapi sebelum masuk lebih jauh, saya ingin membawa kita semua kepada perkembangan teknologi, di mana dari awalnya konsep teledaktil yang dianggap sebagai konsep gila, tapi kemudian itu bisa terwujud, dan saat ini di Indonesia luar biasa teknologi kesehatannya yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bahkan juga Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan juga menjadi bagian dalam perkembangan teknologi. Dan sekarang akses terhadap pelayanan kesehatan juga bisa dilakukan melalui handphone yang kita genggam sehari-hari, smartphone. Walaupun nggak tahu, banyak orang yang nggak smart walaupun pegang smartphone. Nah, sekarang juga bahkan terkait dengan perkembangan artificial intelligence ya, Dr. Hariko, ya, bahkan perusahaan raksasa Google pun sudah masuk kepada artificial intelligence di dalam pelayanan kesehatan. Saya nonton film Ready Player One. Awalnya saya pikir ini bakal terjadi beberapa tahun kemudian, tapi ternyata ini sudah jadi nyata hari ini. Ya, bahkan di beberapa fakultas kedokteran sudah menggunakan teknologi virtual ya di dalam pelaksanaan pendidikannya. Bahkan di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan pun untuk telerobotik bahkan sudah menggunakan teknologi ini ya. Jadi luar biasa perkembangan teknologi kesehatan hari ini. Namun persoalannya dari perkembangannya ada beberapa permasalahan ya. Terkait misalnya di beberapa platform-platform itu saya masih melihat ada penjualan antibiotik, bahkan disinyalir ada penjualan obat-obat yang bisa diperoleh secara bebas. Dan ini memang perlu pengawasan yang ketat. Belum lagi kita bicara tentang kebocoran data ya. Bahkan itu kebocoran itu terjadi di BPJS Kesehatan yang lalu kita sempat heboh ya. Bahkan ada aplikasi
sempat informasinya bocor datanya. Nah, saya kembali kepada persoalan hukum. Kalau bicara persoalan hukum, kita harus memahami dulu dasar konstitusi di negara, khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan ini menjadi tanggung jawab negara memang, bahwa harus diberikan dengan layak ya. Nah, ini menarik sebenarnya, sering mengkaji nih Dokter Ariko literasi hukum ya. Kata layak ini penerjemahan di beberapa peraturan perundang-undangan justru nggak muncul. Ketika kami kaji, ternyata kata layak ini berkaitan dengan standar. Jadi standar di beberapa peraturan perundang-undangan, undang-undang kesehatan, peraturan kedokteran, rumah sakit, tenaga kesehatan, muncul 3 kata standar: standar profesi, pelayanan, dan prosedur operasional. Nah, kita yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan mungkin tidak harus fokus ya kepada standar profesi. Ini menjadi ranah dari organisasi profesi, standar pelayanan itu menjadi domain dari Kementerian Kesehatan. Nah, kita yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan fokus kepada standar prosedur operasional. Tetapi rujukannya tetap harus mengacu kepada standar profesi dan standar pelayanan. Dan standar prosedur operasional ini dibagi menjadi 3 komponen. Pertama terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Klinik, puskesmas, atau praktek perorangan harus memenuhi beberapa standar. Kemudian SDM yang memberikan pelayanan juga harus tersandar, dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi, dibuktikan registrasi, dibuktikan dengan surat izin praktek. Kemudian pelayanan itu sendiri, ya. Kalau kita di kedokteran, pelayanan dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, penegakan diagnosis, itu harus mengacu kepada beberapa standar, ya. Jadi jangan selalu pakai ilmu hitam ya. Kalau kita dulu kenalnya ada ilmu hitam tuh, ya. Setelah lulus, walaupun kita dulu mahasiswa kedokteran sering buat catatan-catatan, tapi kebanyakan terjun di dunia profesi banyak ilmu hitamnya juga. Nah, hati-hati ya. Nah, di dalam hukum memang ada stigma ya. Kalau saya sering stigma. Tertatih-tatih di belakang dari perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan kami di MHKI agak geram dengan stigma ini karena harusnya jangan tertatih-tatih ya. Kalau misalnya telatnya 1-2 langkah lah dari perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jangan tertinggal terlalu jauh. Saya ambil contoh misalnya nanti saya singgung di slide selanjutnya tentang rekam medik elektronik. Nanti sangat lambatnya peraturan terkait dengan rekam medis elektronik ya. Nah, tapi secara umum digitalisasi kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah punya dasar hukum tentang kesehatan. Di dalam undang-undang kesehatan disebutkan terkait dengan digitalisasi kesehatan. Kemudian undang-undang elektronik, informasi elektronik atau ITE. Kemudian undang-undang kedokteran tenaga kesehatan, ada PP tentang sistem dan transaksi elektronik, ada PP tentang sistem informasi kesehatan. Jadi sebenarnya sudah ada. Tetapi memang aturan-aturan teknisnya memang perlu dilanjut ya. Karena banyak aturan-aturan teknis belum dibuat. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ITE sebagai dasar dari penerapan sebuah sistem informasi elektronik, di bidang yang lainnya harus mengacu kepada undang-undang ini. Di mana di undang-undang ini ada syarat minimum dari sebuah sistem elektronik. Ya, kalau saya meng-highlight di nomor 2 terkait dengan keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan. Karena kalau bicara informasi kesehatan, ya harus benar-benar otentik, utuh, kemudian kerahasiaannya harus benar-benar Nah, isu hukum digital health di Indonesia, kami melihat ada 4 isu besar sebenarnya. Yang pertama terkait izin dan batasan pelayanan melalui layanan digital. Sekarang berkembang maju platform kesehatan, Dr. Ariko, ini menjadi pertanyaan, apakah ini memiliki izin dan batasan yang jelas? Atau kalau dia terkoneksi atau menjadi bagian dari sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi kalau dia terhubung sama sekali, nah ini menjadi masalah. Kemudian terkait dengan elektronisasi data, mulai dari rekam medik, mulai dari resep elektronik, sampai dengan data penunjang lainnya. Pandemi ini sejak Maret 2020 di Indonesia, kita masih sibuk kalau misalnya Dr. Ariko ke bandara, sebelum ada aplikasi Peduli Lindungi, kertas PCR antigen ke bandara atau stasiun kereta. Dan itu dicek secara manual, tidak secara integrasi data. Ya, yang kemudian kasus kemudian itu dipalsukan dan lain-lain. Ini karena tidak ada integrasi datanya.
Ya, itu menjadi masalah. Baru sekarang pemerintah mensupport adanya sebuah aplikasi ya yang bisa terintegrasi data-data kesehatan. Kemudian legalitas pengelolaan, validitas dan integrasi data kesehatan. Rahasia data kesehatan dan perlindungan data privasi. Sekarang kita di DPR sedang digodok rancangan undang-undang data pribadi. Ya, saya kurang lebih 6 tahun lalu diundang ke Malaysia melihat beberapa pelayanan kesehatan di sana. Itu di Malaysia sudah lama. Undang-undang perlindungan dia dipampang di akses publik di rumah sakit, sehingga setiap orang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan bisa melihat, oh saya punya hak terhadap perlindungan data pribadi. Di kita enggak, belum ada ya, baru dirancang di DPR. Kita juga berhadapan dengan isu data kesehatan di collecting-nya di mana sih? Apakah di Kementerian Kesehatan atau di BPJS? Kita belum punya aturan yang jelas. Ya. Kalau di beberapa negara yang lain, walaupun berbeda-beda ya, di Korea Selatan dipegang oleh BPJS Korea Selatan, datanya tercollecting di sana. Di kita kalau menelusuri data kesehatan di mana yang paling lengkap? Ya, yang paling lengkap saat ini di BPJS Kesehatan karena mereka punya big data. Tapi apakah itu punya dasar hukumnya kuat untuk mengcollecting semua data dan bagaimana peran Kementerian Kesehatan, bagaimana peran Kominfo? Nah, karena electronic health record atau rekam medik elektronik itu ada juga permasalahan, sehingga di beberapa negara, beberapa pelayanan kesehatan artificial intelligence, tapi itu pun ada isu di penerapan artificial intelligence. Kalau saya melihatnya penerapan AI, nanti Dr. Benny akan itu harusnya dia mensuggest, bukan decision. Jadi artificial intelligence itu mensuggest dokternya untuk misalnya pemeriksaan sesuai clinical pathway, kemudian diagnosis pemeriksaan fisik dan lain-lain. Bahkan AI harus bisa menganalisa terkait dengan adverse event atau adanya loss pasien. Ya, itu harus dianalisa oleh AI, tapi tidak Nah, kita masuk ke telemedicine. Pengertian telemedicine hanya muncul di Permenkes pertama kali muncul ya di Permenkes 20 tahun 2019. Itu Permenkes telemedicine. Tetapi kalau saya melihat definisi ini, sebenarnya ini definisinya bukan telemedicine, definisi dari telehealth. Karena ini disinggung terkait dengan penelitian, pendidikan, dan lain-lain. Ini sebenarnya bukan telemedicine semata. Karena kalau kita mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh American Telemedicine Association, ini telehealth. Ya, karena di telehealth itu ada bicara tentang re-education. Nah, di beberapa negara, Dr. Arifo, telemedicine itu bukan first kontak ya, bukan first, dia adalah continuous care sebenarnya. Jadi pelayanan pasien yang sudah datang pertama ke vaskes, kemudian pelayanan lanjutannya bisa dilakukan melalui telemedicine. Tapi sayangnya di beberapa negara itu didukung oleh device. Jadi saya diundang ke Taiwan melihat langsung pelayanan telemedicine di sana. Pasien yang pulang dari rumah sakit, di rumah dia layani oleh home care, tapi ada device. Jadi dokter atau di PJP di rumah sakit yang mau mengontrol pasien itu dia terhubung datanya. Jadi tensinya berapa, ya, bahkan data-data kesehatan yang lain bisa terpantau 24 jam oleh di PJP di rumah sakit dan dibantu oleh pelayanan home care. Isu etik dalam pelayanan telemedicine dan telehealth ya. Pertama terkait dengan legality. Kita lihat di beberapa platform telemedicine menampilkan biaya-biaya dokter. Nah, ini menjadi isu ya. Belum bicara tentang kompetensi, transparansi, informed consent, privasi, dan confidentiality. Jadi ada beberapa isu etik. Fatwanya silakan sejauh sekalian bisa memperoleh fatwa MKEK ini. Kami pun di Ikatan Dokter Indonesia sudah mendorong advokasi terkait dengan telemedicine, bahkan kita sudah dengan Kepala Biro Hukum. Perkonsil kedokteran ini menarik dilihat ya, bahwa telemedicine ini tertuang dalam peraturan konsil dan apa saja yang ini, tapi ini hanya dibatasi pada situasi COVID. Ya. Nah, yang terakhir adalah keputusan Menteri Kesehatan 4. Kata kuncinya di sini adalah
pemeriksaan fisik melalui audiovisual, Dr. Hariko. Itu yang harusnya didorong pelatihan sejawat sekalian yang masuk dalam pelayanan telekonsultasi. Apa saja kasus-kasus yang bisa ditegakkan dengan pemeriksaan fisik audiovisual. Jangan semua kasus bisa ditegakkan. Nah, hati-hati terhadap sanksi hukum, ya, tidak membuat rekam medan, tidak membuat keterangan atau isi rekaman medik palsu, sampai dengan pidana khusus adanya fraud kalau ini bukan dengan pembiayaan kesehatan. Tapi tidak usah khawatir kalau sejak sekalian mendapat perlindungan hukum, baik itu oleh Vaskes maupun oleh organisasi profesi. Ini kesimpulan saya, Dr. Hariko, bahwa sebenarnya dasar hukumnya sudah ada, tapi memang ada kelemahan. Kemudian ada rekomendasi kita untuk membentuk peraturan lebih lanjut. Ini kesimpulannya, kita jangan ikut komputer, komputer yang harus ikut kita. Kami mengajak KAI, tanggal 2 sampai 4 kami akan menyelenggarakan kongres. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Nanti kita akan perdalam dalam diskusi. Saya kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Mahesa. Sangat menarik ya Dok ya kalau membahas tentang telemedicine karena masih banyak yang harus kita kembangkan lagi. Para peserta, untuk menghemat waktu kita lanjutkan saja kepada pemaparan materi yang kedua, yaitu tentang telehealth television and e-metric for outbreak disease yang akan disampaikan oleh Dr. Sheila MT. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk CV dari Dr. Sheila ini. Dr. Sheila ini merupakan seorang dokter dan juga biomedical engineering, di mana dia berfokus pada kesehatan ya. Untuk pendidikannya, beliau merupakan lulusan Unisba, Universitas Islam Bandung untuk profesi dokternya, lulusan ITB untuk Master of Biomedical Engineering-nya. Pengalaman kerjanya pun juga cukup banyak, dan saya bacakan yang terakhir saja. Direktur dari ARS Medical Center Clinic, dan juga merupakan Chief Medical Specialist. Kemudian untuk organisasinya pun lumayan banyak ya. Saya bacakan 2 terakhir, yaitu pada merupakan pengurus MHKI Cabang Bandung Raya mulai dari 2019 sampai dengan sekarang, dan juga anggota ID ya dari sekarang. Kemudian beberapa paper yang pernah beliau keluarkan yaitu Design of Drug Pregnancy Alerting System, Harmful Drug Effect for Pregnant Women, dan juga banyak lagi. Ya, baiklah, untuk menghemat waktu kepada Dr. Sheila kami persilahkan. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Aiko. Iya, saya izin untuk share screen. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini untuk berbagi tentang telehealth, telemedicine, teleconsultation, and electronic medical record for. Nah, sebelum membahas tentang apa itu telehealth, telemedicine, teleconsultation, dan electronic medical record, mungkin ada baiknya kita bahas tentang apa itu outbreak disease terlebih dahulu. Adalah peningkatan suatu kejadian yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak pada suatu komoditas dibatasi tempat dan periode tertentu. Nah, atau disebut juga sebagai salah satu kategori suatu wabah dalam peraturan yang berlaku di Indonesia atau status kejadian luar biasa ini Menkes nomor 949 Menkes SK 7/2004. Wabah itu sendiri adalah suatu yang meningkat secara nyata dan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Ini ada di Undang-Undang Wabah tahun 1984 dan wabah kesehatan.
Di Indonesia pada saat ini terjadi pandemi ya, bukan hanya Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi kita ketahui apa itu kejadian jadi epidemi, endemi sama pandemi. Nah, epidemi ini adalah keadaan di mana kejadian penyakit meningkat dalam waktu yang singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Perlu digarisbawahi penyakitnya ini dalam waktu yang singkat. Sementara endemi ini adalah keadaan di mana suatu kejadian penyakit pada wilayah tertentu menetap dalam waktu yang lama, berkenaan dengan adanya penyakit yang secara normal biasa. Sedangkan pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia, dan dengan kata lain penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia seperti yang untuk COVID-19. Nah, dari outbreak ini akhirnya menjadi ada percepatan teknologi kesehatan untuk rasa di Indonesia ya. Akhirnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Mahesa, kita mau tidak mau bergerak ke arah digitalisasi. Nah, di sini ada telehealth, teleconsultation. Nah, sebenarnya apa itu telehealth, telemedicine, dan teleconsultation? Apa perbedaannya? Telehealth ini secara definisi adalah penggunaan informasi telekomunikasi untuk penanganan kesehatan pasien oleh tenaga medis maupun dokter. Jadi telehealth itu lingkupnya jauh lebih luas. Seperti contohnya yang kita lakukan sekarang, yaitu video conference sekarang ini, secara real time mendukung layanan perawatan kesehatan, atau ini ada 30 dokter di 30 lokasi menghadiri sesi pelatihan seperti ini. Ini termasuk misalnya remote patient monitoring dan juga mobile health. Nah, contoh yang lain untuk telemedicine adalah layanan yang terbatas pada pemberian perawatan klinis. Jadi lebih kecil. Kalau telemedicine adalah bagian dari telehealth. Nah, telemedicine ini adalah perawatan yang dilakukan oleh dokter dengan pasien. Ya, bisa juga tidak hanya satu tempat di sini ya. Jadi ada dokter spesialisnya didampingi oleh dokter umum seperti itu. Bisa juga video conference jarak jauh untuk mendukung diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit untuk satu pasien seperti itu. Jadi kalau telemedicine ini lebih mengarah dari konsultasi dari pasien ke dokter gitu ya. Kalau telehealth tadi yang lebih luas lagi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan yang tadi disebutkan juga oleh Dr. Mahesa, nomor 20 tahun 2019, telekonsultasi atau konsultasi online klinis adalah pelayanan konsultasi yang dilakukan secara jarak jauh, dan atau memberi pertimbangan atau serta tata laksana. Jadi ini dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan langsung kepada pasien untuk berkonsultasi. Konsultasi ini juga bisa dilakukan dalam bentuk suara, ya, teks, atau suara atau juga video, serupa dengan konsultasi di fasilitas kesehatan. Konsultasi ini juga harus masuk ke dalam rekam medis pasien. Dan ini wajib menaati peraturan karena bernaung di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, ini saya dapat dari Kementerian Kesehatan tentang merupakan perluasan dari layanan kesehatan dari Vaskes. Jadi telemedicine atau telekonsultasi yang dilakukan ini harus merupakan perluasan dari layanan kesehatan Vaskes. Di sini ada beberapa yang harus digarisbawahi, yaitu kompetensi dan kewenangan. Jadi harus ada proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang dari fasilitas kesehatannya atau dokternya. Ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu harus ada juga kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan telemedicine, dokter atau tenaga kepastian dan perlindungan hukum. Juga harus ada registrasi dan pemberian izin. Setiap dokter dan dokter gigi wajib memiliki surat tanda registrasi dan juga surat izin praktek. Ini ada dalam Undang-Undang 2004 tentang praktek kedokteran. Selanjutnya ada standar prosedur operasionalnya. Jadi tenaga kesehatan ini wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan juga standar prosedur operasi Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Jadi pasien ini adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya, memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan secara baik, langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa langsung datang ataupun tidak langsung datang kepada dokter atau dokter gigi, ini harus diperlakukan secara baik. Untuk dari telemedicine ini sendiri atau telekonsultasi ini sendiri, ada beberapa masalah seperti misalnya pasien diberikan obat
yang belum diperiksa terlebih dahulu. Nah, ini harus diperhatikan karena tadi pasien ini harus kita perlakukan secara baik, dan juga pencatatan dari atau bagian telekonsultasi yang merupakan bagian dari telemedicine ini juga tadi harus dimasukkan ke dalam medical record. Nah, saat ini banyak yang melasi, tapi mungkin belum masuk ke dalam medical record-nya dokter itu sendiri gitu. Nah, bisa dibantu juga untuk saat ini sudah ada electronic medical record. Electronic medical record adalah sistem electronic medical record atau catatan medis elektronik yang merupakan kumpulan sistematis informasi kesehatan berbasis elektronik secara integrasi. Jadi harus terintegrasi dengan sistem informasi dan jejaring fasilitas kesehatan. Nah, di sini electronic medical record juga banyak ada, tetapi kita harus berhati-hati untuk menggunakan dan memilih electronic medical record yang mana yang baik untuk kita, dan juga untuk pasien banyak adanya terjadi kebocoran data dan sebagainya gitu. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana data yang ada dari itu disimpan. Nah, storage-nya itu di mana gitu kan? Storage, digital storage itu apa? Yaitu sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Nah, untuk saat ini sekarang kita mungkin pakai kertas ya, pakai buku gitu. Ada beberapa kendala, banyak sih di beberapa teman-teman dokter yang praktek pribadi ataupun klinik, mereka ini kesulitan dari segi tempat, terus kebanjiran, ini datanya akan hilang. Seperti itu. Atau misalnya sudah tertulis tapi yang mana gitu kan, medical record-nya yang mana gitu. Bukan electronic medical record, tapi hanya disimpan di dalam server seperti ini. Jadi, nah server-server ini juga kita harus hati-hati karena server ini juga bisa misalnya kena petir gitu ya, atau kebanjiran dan akhirnya rusak datanya atau hilang datanya. Kita juga jadi kesulitan untuk mencari data rekam medis pasien. Sudah ada cloud. Nah, cloud ini juga sebenarnya sudah terintegrasi, tetapi cloud ini juga punya kelemahan, yaitu kemungkinan data ini bisa bocor. Seperti yang ada masalah, itu terjadi kebocoran data, walaupun masih diselidiki ya seperti apa. Nah, ini di cloud ini juga kita harus hati-hati apakah hack dan lain sebagainya. Nah, ada teknologi yang baru ya yang cukup baik, yaitu adalah blockchain ini. Dia terbagi-bagi dari beberapa komputer, handphone ataupun apapun digital. Dia ini masuk ke dalam silo-silo dan datanya itu terdistribusi. Jadi mereka itu terintegrasi, datanya terdistribusi, dan juga ini karena datanya ini terintegrasi satu sama lain, tetapi tidak bisa mudah untuk jadi harus mendapatkan izin dari setiap user yang punya rules-nya. Jadi ada rules tersendiri untuk blockchain itu sendiri. Maka misalnya pasien akan memberikan datanya kepada fasilitas kesehatan, itu harus ada permission terlebih dahulu dari pasien untuk fasilitas kesehatan. Itu juga sebaliknya, apabila fasilitas kesehatan dari misalnya tingkat 1 mau ke tingkat 2, itu tingkat 2 meminta data dari fasilitas kesehatan tingkat 1, itu harus persetujuan dari fasilitas kesehatan yang tingkat 1-nya, seperti itu. Jadi ini datanya tidak mudah untuk dihack. Juga data ini akan menjadi anonimus, jadi nama dan data pasien itu tidak bisa terbuka. Juga yang private to fasilitas kesehatan juga itu untuk dibuka gitu, seperti itu. Nah, kita juga harus tahu bagaimana kita memiliki teknologi electronic medical record yang
kita gunakan security datanya. Banyak tadi ya, bisa di-hacking, bisa ada virus gitu kan, ada cyber attack ini. Security data ini adalah standar dan teknologi yang melindungi dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja, modifikasi atau pembukaan data ya. Nah, ini sudah ada aturan standarisasinya, ada ISO 06, yaitu tentang health informatics, electronic health record communication. Nah, yang ISO 27001 ini tentang keamanan data general, dan ada health level 7 yaitu tentang data interoperability kesehatan. Data interoperability kesehatan adalah health information exchange ya. Nah, ini tadi ini sebuah cara menyimpan data secara digital yang saling terkoneksi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dan terhubung melalui kriptografi yang tadi ya ada seperti itu. Nah, dari hasil electronic medical record yang kita dapatkan, pasien ini sebenarnya memiliki hak untuk personal hak. Seperti contohnya kita memberikan, kalau pasien keluar dari rumah sakit, kita memberikan resume medis dan juga memberikan hasil lab dari pasien ataupun hasil. Nah, itu adalah merupakan personal health record dari pasien itu sendiri. Ini bisa juga kita digitalisasi karena dari Kementerian Kesehatan juga sudah mulai mengarah kepada personal health record. Ini adalah suatu alat yang memberikan informasi tentang data kesehatan individu yang terhubungan dengan electronic health record. Itu bisa, bukan berarti kita memberikan bukan berarti kita memberikan medical record-nya, tapi adalah resume medis dari pasien itu sendiri, sehingga pasien ini bisa aware terhadap kesehatannya. Misalnya dokter memberikan pemberitahuan bahwa pasien tersebut tidak boleh makan makanan yang manis misalnya. Nah, itu bisa masuk ke health record dari pasien itu sendiri. Nah, dari keseluruhan ini ada kesulitan di antara fasilitas kesehatan exchange ini. Padahal ini adalah penting ya, terutama pada saat terjadi outbreak atau COVID-19 seperti sekarang ini. Jadi karena misalnya exchange ini tidak terjadi dari layanan kesehatan yang satu ke layanan kesehatan yang lain, sehingga banyak dokter yang dirugikan. Misalnya padahal sudah dilakukan pemeriksaan di kesehatan yang satu, ternyata pasien ini sudah ada batuk-batuk seperti itu, tapi setelah itu pasiennya ini ke fasilitas kesehatan yang lain, datang ke fasilitas kesehatan yang lain, kan riwayat dia pernah ke fasilitas kesehatan yang pertama misalnya sudah ada batuk-batuk. Nah, sehingga dokternya akhirnya misalnya terpapar COVID-19 gitu ya, karena ini tidak ada herd information exchange ke satu ke fasilitas kesehatan kedua gitu kan, dan juga pasiennya tidak memiliki PHR personal health record yang tadi itu. Jadi kendalanya adalah unit-unit layanan kesehatan memiliki beragam sistem informasi terpisah-pisah, dan sistem yang terpisah-pisah itu menghambat efektivitas perangkat teknologi informasi di bidang kesehatan karena tadi tidak terintegrasi. Jadi health information ini itu adalah sebuah jalan penghubung yang menghubungkan unit-unit layanan kesehatan serta beragam sistem pendukungnya. Jadi kemungkinan mungkin sudah banyak sistem ini bisa dihubungkan dengan health information exchange ini. Health information exchange ini memungkinkan aplikasi-aplikasi yang memiliki sumber kode atau dapat saling berkomunikasi atau terintegrasi. Nah, ini mungkin kesimpulannya ya dari yang hari ini. Di sini ada terjadi outbreak, ada dari dokter gitu kan masuk ke hospital atau klinik. Nah, di sini masuk ke electronic medical record apabila ini sistemnya sudah bagus, interoperability atau health information exchange di sini. Nah, electronic medical record yang bagus juga mungkin sudah terintegrasi dengan blockchain. Lalu nanti PHR. Nah, hasil dari electronic medical record yang sudah anonymous juga ya, ini bisa dilakukan untuk research dan juga untuk government. Jadi mungkin nanti 10 tahun lagi akan terjadi outbreak atau apa, untuk saat ini kita belum bisa meraba-raba. Tapi kalau misalnya sudah terintegrasi seperti ini,
kemungkinan research dan sudah ada persiapan dari government untuk ke depannya seperti itu. Iya, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Sela. Ternyata dunia digitalisasi sangat banyak. Ya, baiklah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan materi yang cukup menarik juga, yaitu tentang medical legal record. Dengan pembicaranya adalah Dr. Beni Satria Esket, MHKes, SH, MHKes. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu beliau, karena sama ya, pembicara kita pada hari ini CV-nya banyak sekali. Kalau saya bacakan satu persatu kayaknya akan memakan waktu. Singkat nama lengkap Dr. Beni Satria MKes SH MHKes, di mana beliau saat ini merupakan direktur dari PT Sri Pamela Medika Nusantara April 2021 sampai sekarang. Kemudian merupakan direktur RSU Bunda Tamrin sejak Agustus 2020 sampai dengan April 2021. Sama PT Regina Mandiri Husada dari 2018 sampai 2021. Kemudian direktur di Rumah Sakit Umum Sarah 2014 sampai 2019, dan beliau juga merupakan dosen di IKES Helvetia, IKES Medistra, IKES dari Fakultas Hukum NTU Akademik, dan juga Magister Hukum Kesehatan Unpab. Ya. Kemudian beliau pernah mendapatkan penghargaan, yaitu pada tahun 2019 sebagai nominator Medan Most Inspiring Award 2018 di majalah Cover dan Pemko Medan, dan juga di tahun 2007 merupakan TEDx speaker ya. Kemudian dari riwayat pendidikan saya langsung dari S1-nya di profesi dokter di Universitas Islam Sumatera Utara, kemudian S1 Hukum, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi di Medan, kemudian S2 MARS ya, Magister Administrasi Rumah Sakit Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya S2 Hukum Kesehatan dan memperoleh nilai cum laude di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan di Medan, dan S3 program pendidikan doktornya Ilmu Hukum dan juga mendapatkan nilai cum laude di Universitas Islam Bandung. Untuk riwayat pekerjaan dan juga pengalaman organisasi sangat banyak. Oke, untuk menghemat waktu kita dengarkan saja pemaparan Beni. Dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Ariko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih untuk panitia dan salam hormat saya untuk ketua saya ini Dr. Mahesa Parana Dipa, MH, pendiri MHKI. Saya banyak belajar dan beliau pandai nyemplung di hukum kesehatan juga. Karena beliau pendiri, penasaran kok ada dokter yang mau belajar hukumnya. Akhirnya mengikuti jejak beliau sekarang. Diskusi kita hari ini terkait e-medical record, saya mencoba melihat beberapa apakah ada regulasi-regulasi terbaru terkait khusus e-medical record ya. Telehealth tentu tadi sudah diskusikan, ada telekonsultasi, ada teleradiologi, kemudian ada banyak di situ ya. Termasuk juga pelayanan-pelayanan yang sudah tele ya, atau ya tentunya tele tadi, mulai dari telehealth, telekonsultasi harus didukung oleh suatu medical record dan tentunya medik gitu ya. Nah, regulasi sudah disinggung oleh Dr. Mahesa tadi, mungkin yang bisa kita jadi rujukan UU ITE terkait medical record sendiri sudah disinggung, tetapi hanya
di dalam Permenkes 269 tentang rekam medis. Nah, menurut saya regulasi itu masih tetap bisa digunakan ya, karena ini hanya tinggal memindahkan dari yang manual elektronik ya. Tentunya sistem elektronik tadi Dr. Sela sudah menyinggung tentang keamanan. Itu yang paling penting, karena dari sisi keamanan inilah yang paling penting. Nah, isu keamanan inilah yang menjadi persoalan-persoalan di hukum kesehatan. Karena jangankan data medical record ya data kemarin kita sempat dihebohkan data presiden saja untuk vaksin saja sudah jebuk seorang apa ya kita sebut RI1 ya. Orang yang nomor 1 saya jebol, bagaimana kita sebagai orang awam. Mungkin isu yang sangat menarik. Tetapi medical record secara keseluruhan yang ya kita katakanlah manual, yang ini harus kita pindahkan ke elektronik tanpa menyalahi regulasi perundang-undangan. Artinya jangan potong-potong ya. Mungkin itu yang nanti akan kita diskusikan terkait nanti format rekam medisnya, bagaimana memindahkan ini ke dalam elektronik, tentunya dengan sistem yang baik. Kemudian tentu tentang nah ini isu yang terkait tentang rekam medis ya. Rekam medis itu milik siapa sih? Apakah pasien berhak rekam medis? Ini menjadi persoalan-persoalan isu hukum kesehatan. Nah, elektronik. Apakah dalam bentuk elektronik itu bisa di-share? Kemudian kalau dia dalam bentuk komputer, apakah komputernya itu akhirnya dibawa oleh pasien gitu? Kalau dalam bentuk tablet atau aplikasi oleh pasien dan pasien bisa mengakses keseluruhan. Ingat, hak pasien itu hanya resume ya, bukan keseluruhan berkas rekam medis. Nah, ini yang harus juga dipahamin terkait medis. Nah, apakah status rekam medis boleh dibawa keluar dari rumah sakit? Ini kan regulasi masih mengatur bahwa berkas rekam medis itu adalah milik rumah sakit. Berkas rekam medis itu adalah milik dokter. Nah, kalau ini dalam bentuk kan berarti dibawa keluar rumah sakit. Regulasi ini juga belum mengatur di situ. Boleh di copy, kemudian boleh difoto, boleh di screenshot, boleh di capture. Regulasi ini belum mengatur sampai ke arah sana ya. Jadi hak pasien tetap di resume rekam medis. Nah, isu selanjutnya adalah kenapa berkas rekam medis itu selalu tidak diisi lengkap oleh dokter, terutama mohon maaf untuk dokter-dokter yang sudah berpengalaman dan berusia mungkin sudah sangat tidak terbiasa dan lambat kalau dia harus mengetik satu-satu gitu ya. Ini akan menjadi persoalan juga. Nah, BPJS membawa secara keseluruhan ini tentu isu-isu pertanyaan seputar rekam medis dan banyak lagi yang lain saya yakin. Nah, tentu ini IGD, Ikatan Dokter Indonesia sebagai dokter sudah mengeluarkan manual rekam medis dari Konsil Kedokteran Indonesia sejak tahun 2006. Di situ jelas di halaman ketiga disebutkan rekaman dari praktek kedokteran yang baik. Jadi kita jangan cerita dan jangan mengklaim kalau pelayanan kedokteran kita baik selama rekam medis kita belum baik. Selama rekam medis kita dulu bertip X gitu ya. Selama rekam medis kita masih coret-coretan gitu. Selama rekam medis kita tidak terbaca. Nah, ini tentu keselamatan pasien akan terancam di sini. Nah, buku ini sampai hari ini itu belum mengalami revisi gitu ya, dan menurut pemahaman saya harusnya sudah mulai update terkait isu-isu di telehealth dan telekonsultasi ya. Rekam medis juga di dalam buku Konsil Kedokteran Indonesia menyampaikan bahwa perawatan pasien ya penggunaan rekam medis itu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip rahasia. Nah, tentu perjalanan rekam medis sendiri tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Mahesa, oleh Dr. Sela, bahwa rekam medis itu ternyata sudah ada sejak yang mulai manual. Mungkin beberapa rumah sakit atau bahkan klinik itu masih menggunakan kertas-kertas seperti ini. Ini yang sudah mulai harus kita bergeser ke arah medical record teraplikasi sehingga Masan kalah dengan warung Tegal ya. Warung Tegal saja itu touchscreen semua itu. Jadi tinggal tunjuk saja dia ini akan sangat memudahkan ya. Kebetulan saya bertugas sebagai direktur rumah sakit yang manual, dulu manual ya, manual benar seperti ini. Dan kemudian di salah satu rekam medis yang sudah mulai elektronik, tentu ini perubahan-perubahan yang menurut saya sangat menarik. Ya. Menariknya di mana? Saya bisa melakukan survei data dengan melihat dan men-search
mengetik dengan nama saja. Dan itu tentu tidak harus saya harus ke ruangan, kemudian berdebu, berabu, dan harus memanjat dan yang lainnya. Ini yang harus. Tentu saya ingin menyinggung apa sih manfaat rekam medis. Tentu manfaat rekam medis seperti saya sampaikan tadi. Pengobatan pasien. Apakah pengobatan-pengobatan yang diberikan sudah sesuai dengan standar praktek? Ada pasien-pasien yang mengalami keluhan. Apakah dengan rekam medis itu kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan? Ini data yang sangat baik, terutama dari sisi pendidikan dan penelitian. Cost efektif, cost efisien bisa kita lihat. Nah, akan sangat sulit kalau medical record itu masih manual, termasuk di statistik kesehatan. Dan ini yang terpenting, pembuktian masalah hukum disiplin dan etik adalah alat bukti untuk penegakan hukum, disiplin, dan etik. Sehingga ini akan sangat membuktikan apakah betul ada kesalahan atau kelalaian di situ. Di situ bukan hanya dari sisi hukum saja, tetapi juga administratif, medis, kemudian dokumentasi, bahkan dari sisi keuangan, pendidikan, dan penelitian. Tentu dari kalau orientasinya tentu ini dokumentasi, administrasi, dan sisi keuangan untuk cost efektif. Apalagi dengan tarif inasi bijis yang betul-betul manajemen harus melihat, melakukan subsidi silang antara satu pelaku. Tidak semua tarif di inasi bijis itu menguntungkan ya, dengan tanda kutip. Nah, aspek hukumnya sendiri itu tentu dasarnya adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004 di pasal 46 bahwa setiap dokter-dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran wajib. Jadi bahasanya wajib untuk membuat rekam medis. Nah, pembuatan rekam medis itu harus segera dilengkapi setelah pasien tidak boleh. Dokter itu setelah melakukan pelayanan, kemudian dia tunda atau tunggu. Nantilah, besoklah, atau minggu depan, atau nanti Sabtu saja saya isi. Ini ada. Jadi setiap rekam medis itu setelah dokter mengisi dengan segera, ya, itu harus dibubuhi namanya siapa. Ya silakan, kalau rumah sakit punya kebijakan inisial, silakan gunakan waktunya kapan dan tanda tangan siapa yang memberikan pelayanan tadi. Pasien tentu punya hak mendapatkan isi rekam medis seperti yang saya singgung tadi. Nah, itu ada disebutkan di Undang-Undang 29/2000. Di pasal 47 dokumen rekam medis itu jelas adalah milik dokter, dokter gigi, dan sarana pelayanan kesehatan, sementara isinya itu adalah milik pasien. Nah, isi milik penjelasan adalah dalam bentuk resume medis. Nah, kemudian aspek hukum terkait rekam medis sendiri, bahwa rekam medis itu ingin meminta isi rekam medis bukan keseluruhan berkas rekam medis. Itu juga sudah jelas di dalam Undang-Undang dan Permenkes 269/2008. Nah, terkait aspek hukum yang lain, kewajiban rumah sakit menyelenggarakan rekam medis, ini hanya rekam medis, apakah dia elektronik atau manual, tentunya ini penerjemahannya mengikuti perkembangan, gitu ya. Nah, di Permenkes tentu rekam medis ini harus adalah berisi catatan dokumen, baik mulai dari identitas, pengobatan, tingkatan, sampai kepada pelayanan yang diberikan kepada pasien. Nah, isi rekam medis tadi, seperti yang saya singgung, hak pasien atas isi rekam medis itu dituangkan di dalam Permenkes 269/2008. Ini yang masih keliru di dalam minta rekam medis, diserahkan semua rekam medisnya dengan kopi-kopian ya. Hati-hati gitu ya. Karena berkas rekam medis jelas disebutkan milik sarana pelayanan kesehatan, isinya merupakan milik pasien. Dan isi milik pasien itu adalah dalam bentuk ringkasan rekam medis. Nah, ringkasan rekam medis inilah yang boleh diberikan, boleh dicatat, boleh dikopi oleh pasien atau orang yang diberikan kuasa atau atas persetujuan pasien. Jadi kalau ada meminta mengaku suaminya, kemudian mengaku bahkan orang tuanya ya, kalau dia sudah pacarnya, calon istrinya atau calon suaminya, tidak boleh diberikan tanpa persetujuan dari pasien, tidak boleh dikopi. Ini kita punya permasalahan hukum, si suami kemudian diserahkan karena dia yang bersangkutan adalah suaminya, karena itu suaminya diserahkan. Hati-hati, karena berkas rekam medis itu milik pasien. Selama pasien tidak mengizinkan, maka tidak boleh sendiri, gitu ya. Dan ternyata di belakang hari suaminya menggugat cerai dan menuduhkan si istri berdasarkan dokumen rekam medis yang dia dapat dari rumah sakit. Tentu persoalan hukum dalam hal ini, hati-hati. Nah, pimpinan kesehatan di pasal 14 bertanggung jawab kalau berkas rekam medis itu hilang, rusak, terjadi pemalsuan atau
penggunaan tidak berhak terhadap rekam medis. Jadi tanggung jawabnya melekat kepada pimpinan pelayanan sarana pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita beralih kepada sistem e-medical record, tentu ini yang tadi disinggung oleh Dr. Mahesa, bagaimana sistem itu kalau dibobol, kalau dihack, kalau kemudian rusak, kalau hilang, atau tiba-tiba data pasien itu digantikan oleh hacker misalnya. Nah, itu tentu isu-isu record belum dianut di dalam regulasi khusus yang mengatur tentang e-medical record. Tentu dari sisi aspek disiplin, wajib ya dokter membuat berkas rekam. Isi rekam medis ternyata di dalam Permenkes 269 2008 jelas disebutkan isi rekam medis. Nah, isi rekam medis inilah yang harus ada di baik itu bentuk yang manual, itu bentuknya e-medical record. Jadi kalau dia pasien rawat jalan harus sekurang-kurangnya, berarti paling sedikit. Paling sedikit itu adalah identitas, tanggal dan waktu, riwayat, hasil pemeriksaan fisik penunjang, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan, tindakan, pelayanan yang lain yang sudah pernah diberikan oleh pasien. Untuk kasus gigi dia harus ada kliniknya, kemudian persetujuan tindakan bila diperkuat. Ini minimal, baik dia manual atau elektronik. Nah, ini yang harus dipindahkan, diterjemahkan ke dalam sistem elektronik. Nah, kalau gitu ini berbeda lagi isi rekam medisnya untuk pasien rawat jalan dan juga rawat inap. Rawat inap itu juga sampai ke huruf L ya, pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu juga. Termasuk juga berbeda antara isi rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Nah, gawat darurat itu juga berisi sekurang-kurangnya memuat gitu. Nah, medis atau ringkasan pulang atau resume medis di dalam pasal 4 dan pasal 6 dijelaskan. Ringkasan pulang ini harus dibuat oleh dokter. Jadi yang membuat ringkasan pulang medis itu dokter, bukan perawat, bukan petugas rekam medis. Ini yang sering keliru. Jadi tetap itu kewajiban dokter. Ya, pasal 4 dan 6 Permenkes 269 2008. Nah, isi paling sedikit. Nah, ini paling sedikit. Dia hanya 4. Identitas pasiennya, diagnosa masuk dan indikasi kenapa pasien itu dirawat, kemudian hasil pemeriksaan fisik penunjang diagnosis yang sudah dilakukan, dan nama tanda tangan dokter yang memberikan pelayanan. Inilah hak pasien, hanya ini hak pasien. Jadi dia tidak bisa meminta keseluruhan berkas rekam medis. Gitu. Terkait pengertian rekam medis, e-medical record sendiri, ya isunya tadi apakah ini masuk di dalam suatu telemedicine, telehealth, ya telekom, harus diterapkan. Jadi penerapan e-medical record atau medical record elektronik ini akan lebih menyederhanakan pelayanan supaya lebih efektif, efisien. Tentunya pelayanan bahkan dari sisi pembayaran cost efektif, cost efisien tadi ya. Pengertiannya sendiri jelas disebutkan di situ terkait pelayanan kesehatan, karena kita akan beralih kepada telehealth kita seperti ini. Ini tetap harus menggunakan ya tenaga-tenaga dokter yang berhak. Jadi tetap harus ada diskusi dalam pembuatan e-medical record dengan para usernya ya. Ya, berkas rekam medis baik dia dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk manual itu tetap adalah alat bukti sah secara hukum ya. Tadi Dr. Mahesa sudah singgung di 6 informasi elektronik itu adalah merupakan alat bukti hukum yang sah baik dia manual atau elektronik. Tentunya dalam pemberian informasi kepada pasien juga harus mengacu kepada rahasia kedokteran. Hak pasien adalah mendapatkan informasi. Informasi itu harus jelas, mulai dari diagnosa, tujuan, sampai kepada prognosis penyakit atau tindakan yang akan diberikan. Ini contoh format yang manual ya, yang ini harus diterjemahkan ke dalam e-medical record format. Format ini belum berubah. Ini dari Konsil Kedokteran Indonesia di dalam lampiran tentang manual kedokteran. Ini contoh format persetujuan tindakan kedokteran ya dari Konsil Kedokteran Indonesia di dalam lampiran ini yang juga harus diterjemahkan ke dalam tidak ada perbedaan, seharusnya ya tidak ada perbedaan atau ringkasan atau bahkan pengurangan-pengurangan atas manual-manual petunjuk sesuai dengan regulasi atas suatu manual rekam medis manual atau rekam medis elektronik. Tentunya dari sisi tanggung jawab hukum tetap ada
pasal 1365 ya terkait perbuatan kalau itu maka yang menimbulkan kerugian harus mengganti. Nah, di Perkonsil 17/2006 yang sengaja tidak membuat dan menyimpan rekam medis itu tentu adalah sanksinya disiplin dalam pasal 76 Undang-Undang 29/2004. Bisa pidana kurungannya sudah dihapus ya. Jadi sesuai regulasi pidana kurungannya sudah dihapus menjadi denda bagi setiap dokter gigi yang sengaja tidak membuat rekam medis ya. Kalau ada kesengajaan dari dokter gigi tidak membuat, ada pidana denda 50 juta. Sanksi sudah kan tadi terkait sanksi hukum termasuk hukum pembuktian. Ini berkas rekam medis adalah bukti autentik, tentu dia masuk di dalam surat. Dari saya mungkin itu dari sisi karena waktu juga terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik terakhir dari Dr. Beni ya tentang e-medical record. Baik, bagi para dokter-dokter senior dan juga sejawat sekalian, sekarang kita masuk ke diskusi 10 menit ke depan. Mangga bagi yang ada yang ingin menanyakan, silakan menggunakan fitur raise hand. Kami tunggu sebentar. Oke, betul, dokter. Ini pakar telehealth ini. Selamat siang, dokter. Ya, silakan. Dr. Erik Tapan, silakan. Ini. Bisa aja, dok. Oh, siap. Dok, saya buat dokter Sheila, dok. Ya. Apa kabar, dok? Alhamdulillah, dok. Dok, gini. Ya, dok. Sekarang kan banyak startup Ya. gitu ya, dok, untuk bidang telekonsultasi. Salah dengar kata dokter Sheila, telekonsultasi hanya bisa dilakukan yang merupakan kepanjangan dari fasilitas pelayanan. Tapi itu gimana ya, dok? Itu dia kan nggak punya klinik barangkali ya, saya nggak tahu ya. Itu nomor satu. Terus nomor kedua ke dokter Beni, saya itu dalam kasus sehari-hari saya pernah diminta katakanlah oleh dinas, saya nggak tahu yang adalah kebijakan dinas atau hanya interpretasi dari PIC-nya. Mereka minta nomor induk penduduk kan. Itu bagaimana menurut dokter Bendi? Saya terus terang saya keberatan. Saya mesti memberikan nomor induk NIK ya untuk melaporkan pasien. Itu aja dulu, dok. Makasih. Ya, baik. Mungkin kita langsung jawab saja ya. Pertanyaan. Itu bagaimana, dok, mengenai startup badan hukumnya? Apakah dia sebagai Vaskes atau seperti apa? Silahkan, dokter Sela. Jadi kalau misalnya yang kami lihat ya pada saat ini banyak bertumbuh startup yang bermain di internet. Nah sebenarnya ini tadi yang saya sampaikan adalah dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada catatan dari Kementerian Kesehatan bahwa jangan dari fasilitas kesehatan. Jadi setiap tadi yang ada aturan-aturannya ya dari Permenkes dan undang-undangnya itu konsultasi itu harus memiliki STR dan SIP seperti itu. Dan juga berarti kalau dokter tersebut memiliki SIP berarti dia sudah ada kesehatannya baik itu DPP, klinik ataupun rumah sakit seperti itu. Nah untuk startup yang melakukan telekonsultasi sebaiknya itu bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tersebut. Jadi harus mengumpulkan SIP dari dokternya untuk satu startup yang memang sudah melakukan seperti itu, tapi ada
startup yang lain yang belum melakukan seperti itu, sehingga di aturannya itu mereka menyebutkan bahwa bertanggung jawab atas apabila dokternya tidak melakukan registrasi seperti itu, tetapi melakukan telekonsultasi. Jadi kepada dokter itu sendiri, apabila melakukan telekonsultasi dan ternyata akhirnya misalnya kena SU, itu kan jadi berbahaya kepada dokternya itu sendiri, seperti itu. Mungkin sebagai dokter ada baiknya harus berhati-hati dan juga melihat peraturan yang berlaku tadi. Apabila mungkin sebaiknya harus sudah memiliki SIP dan STR, karena pernah ada kasus gitu kan, pasien diberikan konsultasi padahal belum dilakukan pemeriksaan fisik seperti itu, mendapatkan obat jantung padahal hanya dilakukan telekonsultasi. Itu kan obat yang cukup, pasien itu tidak, setelah datang ke rumah sakit pasien tersebut tidak memiliki penyakit jantung gitu, seperti itu. Jadi itu menjadi polemik memang telekonsultasi ini. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan memberikan peraturan seperti itu didasarkan tadi undang-undang dan Permenkes yang tadi. Seperti itu. Mungkin Dokter Erik mungkin ada pertanyaan tambahan. Oh, jadi kalau misalnya dokternya udah punya 3 tempat praktek, telekonsultasi itu tidak menambah jumlah tempat praktek gitu ya, Dok ya? Seharusnya tidak. Jadi di situ biasanya kalau startup yang menurut saya baik ya dok ya, yang telekonsultasinya itu baik, jadi di situ misalnya ada dokter Sela begitu, atau dokter Sela rumah sakit apa gitu kan. Jadi ada 3 misalnya nama dokternya itu dan fasilitas kesehatannya ada di mana saja, seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada tambahan dari Dokter Beni atau Dokter Mahesa, silakan dok. Baik, mungkin ya karena terkait rahasia ya, tapi saya ingin menambahkan sampaikan atau menguatkan apa yang disampaikan Dokter Sela ya. Pertanyaan yang sering diskusi kita kalau terkait telemedicine ya, ini selalu saja dipaparkan dan hampir seluruh Prof. Budi, guru-guru kita ya, yang memang lebih dulu di hukum kesehatan juga sudah memberikan pemaparan yang sama. Saya sependapat bahwa pertama, karena memang regulasi kita ajukan yang bisa kita menjadikan rujukan adalah Permenkes 20 2019 ya. Nah, platform yang ada saat ini ya, dok, kemudian ke dokter yang lain itu tidak ada payung hukumnya memang. Nah, platform itu bukan Paskes, itu yang harus diingat. Karena kalau kita mau rujuk kepada Paskes, kita bisa baca PP 104 praktik dokter, praktik tenaga kesehatan, rumah sakit, laboratorium, unit darah, dan kemudian yang lain itu termasuk ya, definisi Paskes sudah ada di dalam PP peraturan pemerintah. Platform sendiri bukan Paskes. Jadi karena dia bukan Paskes, dia tidak boleh melakukan pelayanan medis. Jadi karena dia bukan pelayanan medis, maka dia sebenarnya tidak boleh mengelola rekam medis ya. Nah, karena dia tidak ada payung hukumnya, ini yang akan menjadi persoalan nanti kalau muncul terkait isu. Saat ini saja, rumah sakit saja, saya baru kemarin dipanggil menangani satu kasus hukum yang ini tuntutannya coba kerugian material sebesar 480 juta. Kemudian kerugian imaterial 100 miliar. Jadi tuntutannya itu 100 miliar, 480 juta. Itu tuntutan kepada rumah sakit. Terkait pasien ini diperiksa hanya karena pasien itu didiagnosa dokter hanya kepada suami istri saja. Kemudian seluruh keluarganya heboh. Kemudian akhirnya ya kita nggak tahu apakah dari suaminya atau istrinya sendiri, si pasien sendiri yang kemudian. Nah, ini karena yaitu kehati-hatian ini persoalannya karena memang tidak ada payung hukumnya ini untuk platform-platform ini. Nah, termasuk juga sebenarnya platform boleh dia melakukan penyuluhan, boleh dia melakukan konsultasi kesehatan, asalkan tadi tanpa hubungan dokter pasien. Nah, ini yang akan sangat sulit lagi. Nah, sementara pasien ingin
berdiskusi terkait masalah, tentunya masalah kesehatan dengan dokter ya. Sebagaimana kita tahu kan hubungan dokter pasien ada in spanning perbintenis. Nah, di mana persetujuannya itu ya? Karena kalau di dalam pelayanan kesehatan di Paskes, persetujuan pasien itu sudah diberikan pada saat pasien itu mendaftar, menyerahkan lainnya. Tapi kalau platform bagaimana? Nah, itu yang mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan terkait platform yang memang sampai hari ini kita diskusi tidak ada payung hukumnya, dan platform bukan pertanyaan yang ditanyakan ke saya tentang NIK ya yang diminta oleh Dinas Kesehatan. Tentu ini tentang terkait rahasia kedokteran ya. Tentu masih menggunakan Permenkes 36 tahun 2012, termasuk juga kita bisa gunakan undang-undangnya 29 2004. Di situ memang dijelaskan apa itu sih rahasia informasi tentang kesehatan yang diperoleh pada waktu pasien itu bertemu dengan dokter. Tentu NIK, nama NIK itu juga termasuk di dalam rahasia. Nah, boleh dibuka diserahkan kepada Dinas Kesehatan ya. Rahasia itu boleh dibuka ya atas sepersetujuan pasien. Itu pertama. Yang kedua, buka tanpa izin pasien. Kalau dengan izin pasien clear lah, kita tak perlu debatable lagi ya. Kalau yang pembukaan tanpa izin pasien, apakah begitu minta NIK kita telepon pasiennya? Kan tidak. Gitu. Dalam hal ini, apakah boleh NIK itu kita berikan? Dokter boleh ya atau pasien cash dengan terpaksa boleh membuka rahasia tadi mulai dari NIK, kemudian bahkan hasil lab gitu ya. Dan ini kalau ada unsur permintaan dari pemerintah ya, karena ini akan bisa sebagai dasar rujukan bahwa atas dasar perintah ya, tentunya perintah tadi Dinas Kesehatan harus memintanya itu dengan tertulis sebagai bukti ya, otentik. Jadi silakan Dinas Kesehatan menyuratin pasienkes, dokter untuk memberikan data NIK pasien-pasien yang sudah kita layani. Silakan, itu menjadi alasan menghapus dipersoalkan pidana. Kita bisa menggunakan rujukan di pasal 48 KUHP, pasal 50, pasal 51 atas perintah jabatan ya. Jadi atas perintah dalam hari ini adalah Dinas Kesehatan sebagai pembina dan pengawas praktek-praktek kedokteran mulai dari praktek dokter mandiri sampai kepada rumah sakit. Mereka adalah melakukan pembinaan pengawasan. Pun dituduhkan membocorkan rahasia, tidak, tapi data rahasia itu kita berikan atas perintah jabatan, tentunya jabatan dalam hal ini adalah kewenangan dari pembuat kebijakan dalam hal ini. Jadi pendapat saya tentu terkait pemanfaatan itu ya silakan. Apakah dinas memanfaatkannya untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi dan yang lain. Selama tulis dari Dinas Kesehatan tidak lisannya. Yang meminta data informasi sampai kepada NIK-nya itu kita bisa berikan gitu ya. Karena memang itu NIK itu tentu saya pahami oleh Dinas Kesehatan supaya mereka bisa memiliki data yang objektif dan otentik, berapa sih pasien-pasien atau berapa sih angka kesakitan di kabupaten tempat Dinas Kesehatan itu bertugas, apakah lebih banyak pasien yang datang itu pasien lokal atau pasien dari luar kota atau luar kabupaten atau luar provinsi, akan mudah di-track dengan menggunakan NIK. Itu pemahaman saya. Kembali lagi terkait NIK, selama dinas yang meminta dan itu ada surat resmi yang bisa digunakan sebagai alasan penghapus pidana dan itu boleh diberikan tanpa seizin pasien, itu bisa kita gunakan. Mungkin itu Dr. Erik. Terima kasih. Ya, baik. Pada intinya platform bukanlah pasienkes ya dok ya. Nah, mungkin kedepannya perlu ada regulasi yang jelas mengenai platform ini. Jadi batasan sehingga pada ujungnya tidak merugikan pasien gitu. Betul. Apalagi sekarang pasien takut ke rumah sakit ya. Iya, betul. Ya kembali lagi lambat tadi saya sudah sampaikan ya, kita lagi kasus Gojek atau Grab ya. Dulu kita mau naik angkutan kita harus pindah trayek ya, pindah angkutan, berhenti kemudian pindah angkutan lagi karena angkutan itu dengan adanya Grab kemudian dia bisa lintas trayek. Nah, regulasinya menyusul kemudian. Sepertinya kita akan mengulangi sejarah itu lagi nih terkait medical telehealth ya. Ya, dok.
Mahesa, Dok, ada sedikit tambahan, Dok? Ya. Ya, boleh kepada Dokter Ya, Dok. Raden Vini Andiani Dewi. Ya, mengenai platform kesehatan ini, itu gimana, Dok? Apa ya? Aturan hukumnya itu gimana, Dok? Perlindungan Ya. terhadap pasien dan lain-lain. Di Kemenkes yang 2021 ya, Dokter Ariko, jelas bahwa platform itu sebenarnya dia lebih, kalau kita bahas sederhana ya, jadi penyelenggaraan telemedicine itu oleh Vaskes, tapi kalau Vaskes tidak mampu mendevelop platform atau aplikasi dengan platform yang sudah ada. Tapi sekali lagi penyelenggaranya itu adalah Fasiankes, bukan platform. Jadi ibaratnya, saya sering sampaikan ke teman-teman platform begini, ibaratnya kasih telemedicine, dia tahunya itu adalah Fasiankes, ya. Jadi misal klinik apa atau rumah sakit apa. Jadi bukan tahunya nama platform dulu, ya. Jadi platform itu hanya pasien untuk masuk kepada pelayanan oleh Fasiankes. Itu ya kata kuncinya sebenarnya, Dokter Ariko. Jadi kalau itu dikerjakan dan itu tertuang dalam sebuah platform dengan Fasiankes, maka itu menjadi perlindungan bagi pemberi pelayanan kesehatan dan juga bagi pasien. Iya. Baik, Dokter Mahesa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Dokter Etika. Mungkin boleh Dokter Etika langsung menanyakan saja. Disilahkan. Dokter Etika Muslim. Ya, kalau nggak saya yang membacakan. Jadi pertanyaannya, Dok, jadi bagaimanakah status dokter yang bekerja di platform telekonsultasi yang ada di Indonesia? Hukum, kemudian batas pengobatan yang bagaimana boleh dilakukan oleh dokter? Terima kasih. Ya, jadi kalau dokter sekali lagi, kalau platformnya bekerja sama dengan Fasiankes, maka legal, karena SIP dokter itu SIP-nya melekat di Fasiankes. Dokter saat ini belum diatur izin praktek melalui platform saja, belum diatur ya. Jadi SIP melalui sebuah platform itu belum ada diatur, sehingga harus melekat kepada Fasiankes. Jelas keberadaan tenaga kesehatannya terikat izin praktek di sebuah Fasiankes walaupun melalui platform itu menjadi tidak masalah. Yang batas pengobatan, Dok, yang boleh dilakukan dokter. Menkes jelas ya, Dokter Ariko. Batas pengobatannya adalah untuk kasus-kasus yang bisa ditegakkan melalui pemeriksaan audiovisual. Ya, jadi makanya kenapa perlu pelatihan-pelatihan yang lebih fasilitasi, ini pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi ya kepada teman-teman dokter yang memberikan pelayanan melalui platform, itu saja bisa ditegakkan diagnosis dan tata laksananya. Karena apa? Karena kita dibenturkan keterbatasan device juga kan, Dokter Ariko. Jadi sebagai contoh misalnya kasus kulit bisa dilihat dengan jelas oleh dokter melalui device, kemudian ditegakkan diagnosis. Karena masalah smartphone ini kan ada masalah kualitas ya. Kamera 4 megapiksel atau 8 megapiksel atau 16 megapiksel, terus jarak melihat secara visual dari lokasi lesi itu berapa jarak, menentukan ini lesinya lesi apa gitu. Sehingga ini yang perlu dilatih sebenarnya, perlu dilatih dokter. Iya. Baik, Dokter Mahesa. Mungkin ada tambahan dari Dokter Beni atau Dokter? Ya, sama ya seperti yang saya sampaikan tadi, memang regulasi kita itu pasti lambat ya. Jadi memang inilah yang harusnya kita dorong ke pemerintah. Terkait sama ini masyarakat sudah terbiasa ya. Selama mungkin yang bisa dilakukan saat ini untuk beberapa platform yang memang bekerja sama dengan Fasiankes, sehingga Fasiankes itu menggunakan seperti itu halal ya, atau bisa, karena memang regulasi di Permenkes 19/2020 itu memang antar Fasiankes. Jadi antar Fasiankes, karena memang
dan itu menganut untuk kasus-kasus tertentu yang seperti disampaikan oleh Dr. Mahesa tadi. Nah, ke depan tentu ini tantangan ya, bagaimana dokter kemudian bahkan memberikan pertolongan dengan menggunakan aplikasi yang kalau kita hari ini berdiskusi sepertinya tidak mungkin. Tetapi ya ketidakmungkinan itu akan menjadi mungkin ya. Kita berada di 3, 4, 5 tempat ya dengan menggunakan link Zoom. Nah, ini yang kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, karena belum ada regulasi ketetapan tentang jenis pasienkes sudah ada di PP ya, di PP 46 2014. Di PP 47, mohon maaf, di PP 47 2014. Platform tidak termasuk di situ. Nah, ini yang akan menjadi persoalan hukum seandainya seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk yang konsultasi secara offline saja, secara langsung, itu adalah komunikasi di rumah sakit antara dokter dengan suami istri gitu ya, yang kemudian terdiagnosa HIV, kemudian saling menuduh dan kemudian heboh, itu saja menimbulkan persoalan hukum. Bagaimana lagi dengan tadi platform-platform yang mungkin dia lupa, misalnya dia lupa, kemudian out dia terbaca atau dibaca temannya pada saat makan atau hal-hal yang lain, ini siapa yang bertanggung jawab nih? Apakah platformnya ataukah pasien case-nya? Inilah isu-isu yang menjadi terkait kalau memang pemerintah tidak segera membuat suatu regulasi terkait platform dan pengamanan data. Memang Undang-Undang Pengamanan Data Pribadi saat ini kita ketahui sedang tambahan dari saya, Dr. Ariko. Ya, baik. Mungkin Dr. Sela, silakan Dok. Iya, mungkin ada tambahan dari saya. Mungkin kalau misalnya platform-platform yang mungkin ada juga ya, sebenarnya ada platform yang dia itu memang bekerja sama langsung dengan fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi sudah ber-PKS. Platformnya ini hanya sebagai yang membantu untuk membuat digitalisasinya seperti itu ya. Jadi tapi atau yang terdaftar itu jelas itu di Pasienkes mana seperti itu. Jadi memang masih perpanjangan dari Pasienkes tersebut seperti yang disampaikan oleh Dr. Mahesa dan tadi gitu. Dan juga yang bagus juga apabila kita memilih dengan platform yang sudah terintegrasi juga. Jadi setelah kita bekerja fasilitas kesehatan tersebut juga dari hasil telekonsultasi itu juga masuk ke electronic medical record-nya sendiri. Jadi karena kebanyakan tadi itu platform telekonsultasi dengan electronic medical record-nya. Jadi dokternya ini tidak punya pencatatan seperti itu. Nah, ini juga tadi ya akan menjadi masalah untuk itu. Untuk tadi pertanyaan pengobatannya bisa sejauh mana, mungkin kalau untuk sampai ke telekonsultasi, dokternya sudah ada SIP dan juga sudah tertera misalnya di klinik mana seperti itu, sudah ada perpanjangan dari memang dari Pasienkes, perpanjangan dari Pasienkes, akan lebih bijak kalau untuk dokter umum mungkin obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan yang dapat dibeli secara umum. Untuk setelah itu misalnya demam sakit kepala gitu, jadi yang diberikan mungkin paracetamol, tidak langsung antibiotik seperti itu, kecuali platform itu sudah terintegrasi dengan e-resep yang terintegrasi dengan Pasienkes-nya tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak terintegrasi dengan Pasienkes-nya juga kan resepnya nanti khawatirnya masuknya kemana gitu kan. Itu agak berbahaya juga. Jadi harus terintegrasi tadi itu. Tidak bisa patah seperti itu. Mungkin kalau dokter umum mungkin bisanya memberikan pengobatan yang umum terlebih dahulu, seperti itu misalnya paracetamol, nanti dilanjutkan untuk di Pasienkes dan langsung diberikan antriannya seperti itu. Jadi nanti pasiennya bisa langsung datang ke antrian atau misalnya kalau emergensi langsung masuk ke emergensi saya seperti itu. Iya. Jadi obat-obat bebas dulu ya, Dokter Sela yang diberikan. Jadi jangan obat-obat terbatas.
Ya, baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir, silahkan kepada dokter-dokter senior. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, kalau misalnya tidak ada, sebenarnya pada intinya adalah di mana untuk digitalisasi di bidang kesehatan ini masih penyempurnaan regulasi yang pada akhirnya memberikan perlindungan hukum baik kepada dokter maupun pasiennya. Ya, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pembahasan ya, penjelasan tentang CT scope ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Baik, terima kasih Dr. Ariko atas waktunya. Mohon izin untuk share screen. Oke, terima kasih dokter-dokter sekalian. Jadi sayang oleh karenanya perkenankan saya Pita selaku panitia pada pagi hari ini memperkenalkan sedikit terkait CT scope. Jadi apa itu CT scope? CT scope merupakan teknologi informasi kesehatan yang memang bertujuan untuk memfasilitasi manajemen klinik dibuatnya sistem informasi manajemen kesehatan yaitu CT scope. Nah, jadi CT scope ini merupakan platform manajemen data rekam medis yang harapannya dapat menunjang ekosistem. CT scope sendiri, sistem informasi manajemen kesehatan yang dibuat oleh CT scope itu merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga terkait security-nya itu lebih baik dibandingkan dengan sistem yang memang sudah ada saat ini. Kemudian sistem kami dikasih pelindungan hukum melalui electronic medical record yang telah terintegrasi dalam setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama untuk kasus ini yaitu dokter. Kami juga menyediakan personal health record berupa resume medis untuk pasien. Kemudian juga sistem kami menyediakan sistem manajemen dan yang pelaporan kesehatannya ini akan langsung terintegrasi. Selain itu, sistem informasi manajemen kesehatan CT scope juga dapat melakukan health information ini dibagi menjadi 3 kunci utama yang memang akan dapat melakukan pertukaran data sesuai dengan pemegang kunci tersebut, yaitu nanti izin dari pasien tentunya, izin dari Vaskes, yang kemudian datanya dapat digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan. Oke, ini mungkin sebagai dokter menjadi garda terdepan itu tidaklah mudah ya, harus fokus ke pelayanan pasien. Oleh karenanya, CT scope ini membantu dengan menyediakan sistem informasi manajemen kesehatan, fasilitasi pelayanan kesehatan dari awal pasien datang ke Fasienkes hingga pasien pulang setelah selesai berobat. Sistem manajemen informasi dari CT scope ini gratis ya, jadi kami tak kontribusi alias kontribusinya Rp0 yang kemudian akan dibebankan biaya admin sebesar Rp3.000 untuk pasien. Sistem informasi manajemen kesehatan CT scope ini mempermudah registrasi pasien, mempermudah serta mempercepat dengan berbagai fitur yang tersedia, yaitu dilakukan secara online menggunakan QR code, sistem konfirmasi kehadiran, serta pencatatan tanda-tanda vital saat proses administrasi, sehingga mempercepat proses dokter. Selanjutnya untuk produk CT scope sendiri itu ada 2, yaitu si facility dan si dokter, yang layanan utamanya itu terdiri dari rekam medis digital atau electronic medical record. Itu pelayanan dengan rekam medis yang memang real time. Kemudian ada farmasi digital yang mempermudah pengurusan farmasi atau obat dengan sistem farmasi digital. Terintegrasi juga dengan e-resep atau resep digital dari dokter, sehingga tidak perlu lagi ada kertas dan kesulitan membaca resep-resep dokter.
Kemudian kami juga menyediakan laporan keuangan sehingga dapat mempersingkat Anda di akhir bulan ketika sedang menghitung gaji-gaji dokter. Jadi tidak perlu lembur-lembur lagi untuk menghitung gaji dokter ya. Langsung real time di sistemnya sudah ada, sehingga juga untuk memantau performa tim di kliniknya juga lebih mudah. Selain itu, kami juga mengintegrasi pelaporan ke Puskesmas, Dinkes, BPJS, serta layanan asuransi lain yang dapat dilakukan dengan satu klik saja melakukan pelaporan ke semua sistem dengan mudah. Oke, ini pratinjau atau preview dari produk Cityscope, ada si facility dan si daftar. Ini merupakan proses yang biasa dilakukan sebelum pemeriksaan pasien, konfirmasi kehadiran pasien, serta input tanda-tanda vital. Kemudian ini proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter. Ini ada input rekam medis pasien yang akan ada dihasilkan resume layanan, serta pasca pemeriksaan, yaitu ada pelaporan rekam medis, pengeditan layanan, serta laporan pendapatan. Nah, khusus untuk dokter-dokter yang memang datang pada hari ini, jadi Cityscope juga mengadakan program referral, yaitu untuk dokter ini dapat melakukan untuk klinik-klinik atau mungkin dokter praktek pribadi lain untuk menggunakan atau join dengan Cityscope, sehingga nanti benefit apa yang akan didapatkan ini. Benefit yang akan didapatkan yaitu dokter akan mendapatkan Rp500 dari yang tadi 3.000 di awal, itu setiap kali dilakukan push-nya, klinik akan mendapatkan diskon sebesar Rp250 setiap kali melakukan push data pasien. Untuk dokter-dokter yang terdaftar referral ini nanti dapat langsung saja WhatsApp ke WhatsApp admin kami yang akan di-drop di kolom chat. Oke. Ini kebetulan dibina oleh Telkom Indonesia, Institut Teknologi Bandung, serta Telkomsel, dan berikut merupakan mitra-mitra kami. Ada Sinergi Foundation, Ars Medica, Klinik Universitas Padjadjaran, serta Inovasi ITB. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, penjelasan singkat terkait Cityscope. Let's work together towards. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, mohon izin memberikan kesimpulan pada hari ini. Pertama, dari Dr. Mahesa tadi dikatakan bahwa masih perlu beberapa perbaikan dalam digitalisasi kesehatan. Kemudian secara undang-undang sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur, hanya saja masih ada beberapa PR ya mengenai aturan teknisnya. Dan di beberapa negara untuk follow up pasien, tapi bukan untuk pertemuan pertama kalinya antara dokter dan juga pasien. Nah, kemudian masih terdapat beberapa isu etik terkait dan telemedicine ini bisa ditegak terutama digunakan untuk kasus-kasus yang bisa ditegakkan diagnosisnya secara audit. Dari Dr. Sela menyatakan bahwa konsep telemedicine merupakan perluasan layanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sebagai salah satu upaya kita dalam melakukan penghematan tempat dan juga kertas, sehingga kita bisa melindungi bumi kita dari penggunaan kertas yang berlebih. Data kesehatan pasien itu menjadi personal health record yang merupakan hak pasien. Dan kesimpulan dari Dr. Benny, masih ada isu keamanan hak data pribadi dari pasien dalam proses digitalisasi ini, sehingga untuk mencegah terjadinya doxing. Kemudian regulasi yang perlindungan pasien, kemudian digitalisasi ini juga akan menjadi isu tersendiri bagi dokter yang gagap teknologi. Ada perlindungan juga terhadap data di e-medical record, dan secara umum pada prinsipnya aturan di medical record baik elektronik itu sama, hanya saja lebih diperjelas dalam aturan teknisnya. Mungkin sekian saja kesimpulan dari saya. Terima kasih saya ucapkan
Dr. Sela dan juga Dr. Beni atas pemaparan yang sangat luar biasa ini dan masih perlu dikembangkan lagi, Dok. Ya, mungkin dari MHKI juga bisa mengajukan beberapa regulasi ke depannya dan Cityscope mungkin bisa menjadi fasilitatornya antara ya. Mungkin sekian saja dari saya. Saya Ariko Rahmat Putra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara saya berikan kepada MC. Wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ariko. Baik dokter-dokter sekalian, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Ariko, Dr. Mahesa, Dr. Beni, dan Dr. Sheila sebagai narasumber yang sangat informatif untuk hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Sebelum kita menutup acara, mohon untuk seluruh peserta, dokter-dokter sekalian dapat menyalakan kamera karena kita akan ada foto sesi terlebih dahulu. Baik. Bantu teman-teman panitia. Oke. Bisa silahkan dinyalakan kameranya. Baik, kita mulai foto sessionnya. 1. Oke, 1 lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke, acara selanjutnya yaitu sebelum kita betul-betul menutup acara pada hari ini, perkenankan saya untuk mengumumkan pemenang door prize pada hari ini untuk penanya yang sudah ini menjadi lebih menarik lagi. Pemenangnya yaitu selamat kepada Dr. Erik Tapan dan Dr. Etika Muslim. Untuk seluruh pemenang nanti akan di WhatsApp ini untuk mengirimkan hadiah yang sudah disediakan. Baik, mungkin sekian acara webinar pada hari ini. Seluruh peserta, dokter-dokter sekalian yang telah menghadiri acara ini, mohon maaf atas kekurangan yang telah dilakukan ataupun baik yang bisa, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dr. Benin, Dr. Sheila, semuanya. Terima kasih dokter-dokter sekalian. Kami mohon undur diri sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Semua. Izin live, dokter-dokter. Terima kasih. Terima kasih.